Kenapa kita selalu bersemangat di awal, tapi berhenti di tengah jalan. Euforia awal yang selalu terulang. Setiap pergantian tahun, bulan baru, usia baru, atau bahkan fase hidup baru, kita tuh ngerasa seperti versi baru kita. Itu lahir kembali. Resolusi yang ditulis, janji-janji yang dibuat, target yang dipasang tinggi. Ada harapan, ada api, ada rasa kali ini pasti beda. Tapi anehnya semangat itu selalu paling hidup di awal dan selalu paling sunyi ketika di tengah jalan, belum sampai akhir bahkan. Pergantian waktu memberi efek psikologis yang palsu, seolah-olah hidup benar-benar restart atau mulai dari awal. Padahal yang berubah hanya kalender, luka lama, kebiasaan lama, dan pola males masih ikut masuk. Kita jatuh cinta pada ide tentang perubahan, bukan pada proses perubahan itu sendiri. Kita menyukai perasaan memulai, kita teradiksi atau kita ketagihan untuk memulai hal-hal baru, tapi membenci kenyataan untuk mempertahankannya, untuk konsisten, untuk survive dan meraih suatu tujuan dari hal tersebut. Kita tuh hanya suka untuk memulai, tapi nggak pernah untuk bisa konsisten dalam menjalaninya. Di awal ada dopamin, kayak semangat, pujian, rasa gue sedang memperbaiki hidup gue. Tapi setelah beberapa minggu, nggak ada yang bertepuk tangan, sunyi, bahkan berakhir. Hasil belum tentu terlihat, hidup kembali membosankan. Di titik ini, konsistensi menuntut sesuatu yang gak glamor. Disiplin dalam kesepian. Banyak orang berhenti, bukan karena gak mampu, tapi karena mereka gak siap untuk menghadapi proses yang sepi, untuk menghadapi suatu hal yang datar, repetitif. Masalah utamanya adalah kita selalu mengandalkan mood, bukan sistem. Kita terbiasa bergerak saat sedang termotivasi, saat sedang bersemangat, saat sedang merasa siap. Padahal mood gak pernah nemenin kita, mood gak pernah setia, mood gak pernah sama. Orang yang konsisten bukan yang selalu bersemangat, tapi yang tetap jalan meski rasa berapi-api atau rasa semangat itu udah pudar atau bahkan udah hilang. Motivasi itu hanya tamu, disiplin adalah penghuni tetapnya. Tapi banyak orang diam-diam menyerah karena konsistensi mereka itu memaksa mereka untuk berhadapan dengan diri mereka sendiri. Rasa malas, rasa yang gak cukup atau gak pernah cukup, rasa gagal yang berulang kali, lebih mudah menyalahkan keadaan dibanding mengakui bahwa kita itu belum tentu tahan pada proses yang panjang. Di sinilah banyak orang-orang kembali ke pola lama, bukan karena bodoh, tapi karena lelah. Bagaimana sih cara bertahan dengan konsistensi versi manusia, bukan versi motivator? Yang pertama adalah turunkan standar kita dan naikkan keberlanjutan atau konsistensi. Jangan tanya berapa maksimal yang bisa gue lakuin, tapi apa yang bisa gue lakukan bahkan di hari terburuk gue, atau di hari dimana gue itu udah gak punya semangat. Konsistensi kecil sama dengan niat besar yang mati di tengah jalan. Yang kedua adalah bangun rutinitas, bukan resolusi emosional. Resolusi lahir dari emosi sesaat, tapi rutinitas lahir dari pengulangan. Jangan tunggu semangat buat datang, tapi tentuin jamnya, tempat, dan juga durasi. Yang ketiga adalah jangan kejar hasil, tapi kejar identitas. Jangan bilang gue mau sukses, tapi bilang gue orang yang tetap jalan meski lama.
Dua orang tetap jalan meski banyak tantangan. Dua orang yang konsisten meski banyak hal membosankan. Saat identitas berubah, perilaku pun akan mengikuti. Yang 4, terima fase bosan sebagai bagian dari proses. Banyak orang yang nggak menerima jika mereka berada di fase bosan, mereka langsung mengakhiri suatu perjalanan dan akhirnya memulai sesuatu yang baru, dan itu yang membuat mereka stuck di situ-situ aja, gak pernah mengakhiri atau bahkan gak pernah mendapatkan hasil. Bosan itu bukan tanda gagal, tapi bosan adalah tanda kamu sudah cukup lama untuk bertahan. Justru di fase ini, konsistensi diuji, resistensi diri kalian atau niat kalian, motivasi, komitmen kalian itu diuji. Semua orang kuat di awal, tapi sedikit yang bertahan di fase yang membosankan. Konsistensi itu sunyi, tapi mengubah hidup. Hidup nggak berubah karena satu momen besar. Hidup berubah karena keputusan yang diulang saat nggak ada yang ngeliat. Jika kamu masih bertahan sampai sekarang, meski terseok-seok, itu artinya kamu itu udah lebih dari apa yang kamu kira. Kamu itu udah lebih jauh dari titik awal kamu mulai. Konsistensi bukan tentang selalu berapi-api, tapi tentang berjalan meski apinya hampir padam. Yang terakhir adalah semangat itu datang dan pergi, tapi kebiasaan yang kalian pertahankan di hari-hari sepi, itulah yang akan membentuk hidup kalian. Dari Rahmat, sampai jumpa.